Ada sigma fx sama dengan 0, dan sigma fy sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ada 3 ya, persamaan gaya ya, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem gaya statik yang tertentu. Ya. Nah, kita kembali ke slide yang tadi. Nah, contohnya ini. Ini sistem gaya konkuren, paralel, atau non-konkuren non-paralel. Salah satu coba bisa menjawab. Sistem gaya ini termasuk sistem gaya konkuren, atau paralel, atau non-konkuren non-paralel. Salah satu bisa jawab. Halo, udah tidur semua? Ayo dijawab, kemarin review ya Pak ya. Masa harus setiap hari direview lagi. Baik, ini termasuk sistem gaya statik non-konkuren non-paralel. Ya, karena di sini sistem gayanya tidak berasal dari satu titik dan juga tidak paralel. Ya. Nah, ini ada, misalkan di sini ada sebuah batang, ya. Ini yang bertumpu pada tumpuan, ya, ini tumpuan mati, ya. Ini tumpuan roller. Ya. Nah, semoga masih ingat ya. Jadi kalau ada sebuah batang bertumpu pada 2 buah tumpuan, kemudian diberi gaya beban, ya di sini gaya beban luar P, maka pada tumpuan ini akan timbul gaya reaksi. Ya. Kenapa ada perbedaan di sini gaya reaksinya? Karena beda tumpuannya. Kalau tumpuannya tumpuan mati seperti ini ya di yang sebelah kiri, maka gaya reaksinya ada 2. Gaya reaksi yang horizontal dan gaya reaksi horizontal dan vertikal ya. Yang horizontal ini R1, yang vertikal R2 ya. Ini yang tumpuan mati. Kalau tumpuan roller ini ada 1 gaya reaksi. Di sini R3 ya. Jadi di sini ada R1, R2 dan R3 yang belum diketahui. Nah, ini bisa kita cari, ya, bisa kita tentukan dengan menggunakan ini, rumus-rumus ini. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, ini sedikit saya singgung tentang apa ya istilahnya dalam matematika ya. Kalau misalnya ya, misal ada sebuah persamaan. Ada persamaan Y, bukan Y. Misalnya persamaan 2x plus 3 sama dengan 10 misalnya. Ya. Ada satu persamaan, ya, dan ada satu variabel yang belum diketahui, yaitu X. Maka kita bisa mencari X ini. Nanti bisa dicari ketemunya berapa. Ya, ada satu persamaan, ada satu variabel yang belum diketahui. Nah, sekarang kalau misalnya 2x plus 3y sama dengan 10. Hanya ada satu persamaan, tapi ada 2 variabel, ya, x dan y. Apakah kita bisa mencari nilai x dan y ini hanya dari satu persamaan? Tentunya tidak bisa ya. Karena ada satu persamaan, tapi ada 2 variabel. Tapi kalau kita tambah persamaannya, ada 2 persamaan, misalnya 4x min y sama dengan 3 misalnya. Nah, maka kita bisa ya, ada 2 persamaan, ya, 2 persamaan, dan ada 2 variabel yang belum diketahui, yaitu x dan y.
Maka ini bisa kita cari nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Ya. Demikian juga dengan kalau misalnya ada 3 persamaan. Misalnya ada satu persamaan 2X plus 3Y min 2Z sama dengan 10 misalnya. Kita nggak mungkin bisa mencari nilai X, Y, dan Z hanya dari satu persamaan ini. Ya. Kalau kita tambah persamaannya, ada 2 persamaan misalnya. Misalnya 4X min Y plus 2Z sama dengan 3 misalnya. Ini ada tiga variabel, X, Y, dan Z, tetapi hanya 2 persamaan. Ini pun juga tidak bisa kita selesaikan. Kita butuh satu persamaan lagi. Ya, misalnya 5X plus 2Y min Z sama dengan 1 misalnya. Ya, di sini ada 3 persamaan, ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Maka kita bisa mencari, bisa ketemu nanti X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya. Itu, dengan menggunakan metode eliminasi dan atau substitusi. Artinya apa? Artinya untuk mencari variabel yang belum diketahui, kita butuh persamaan minimal sejumlah variabel yang belum diketahui. Ya. Jadi kalau tadi di sini di sini variabelnya hanya satu, X. Maka dengan satu persamaan ini pun kita bisa mencari nilai X-nya. Untuk yang 2 variabel, X dan Y, maka kita butuh 2 persamaan. Ya, minimal 2 persamaan. Artinya kalau lebih juga tentu bisa, lebih bisa. Demikian juga kalau 3 variabel, X, Y, dan Z. Ada 3 variabel, maka kita butuh 3 persamaan minimal, ya, 1, 2, 3. Itu prinsip dalam penyelesaian matematis seperti itu. Ya, baik. Kita kembali ya, ke persamaan kesetimbangan gaya. Ya. Di sini untuk persamaan kesetimbangan gaya itu ada 3 persamaan yang bisa kita pakai. Ya. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ya. Sehingga untuk kasus ini, contoh ini ada 3 variabel, ya, R1, R2, dan R3. Ya. Dan kita punya 3 persamaan, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Maka kasus ini, contoh yang pertama ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem atau persamaan kesetimbangan gaya. Ya, makanya ini disebut sebagai sistem gaya statik yang tertentu. Ya, artinya tertentu tadi, ya dia bisa diselesaikan dengan menggunakan prinsip atau persamaan kesetimbangan gaya. Ya. Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada sebuah struktur atau kuda-kuda seperti ini ya. A, B, C, D. Ini juga bertumbuh pada 2 buah tumpuan. Di tumpuan D tumpuan mati, kemudian di C ini tumpuan roller. Kemudian ada beban luar ya, P1 dan P2. Nah, maka sama seperti yang tadi, bahwa di masing-masing tumpuan akan ada gaya reaksi. Sini gaya reaksinya gaya R1, R2, dan R3. Ya. Untuk R1 dan R2, R1 horizontal dan R2 vertikal ya, karena tumpuannya tumpuan mati,
Sedangkan yang di tumpuan C, tumpuan roller, dia hanya ada gaya reaksi yang vertikal. Ini ada 3 variabel dan bisa diselesaikan dengan persamaan tadi. Ya, persamaan kesetimbangan gaya tadi ada 3, sehingga ini termasuk dalam sistem gaya statik yang tertentu. Ya, saya harap sampai di sini bisa dipahami. Kemudian bagaimana contohnya untuk yang sistem gaya statik tak tentu? Ya, nah, kita lihat contoh yang ketiga ini. Contoh yang ketiga, ya, misalnya ada sebuah batang ya, bertumpu pada 2 buah tumpuan ya, di ujung kanan dan kirinya, dua-duanya menggunakan tumpuan mati. Ya, sehingga di sini di tumpuan yang sebelah kiri akan ada gaya reaksi horizontal R1 dan yang vertikal R2. Di tumpuan sebelah kanan juga ada gaya reaksi horizontal R3 dan gaya horizontal gaya reaksi vertikal R4. Artinya di sini ada 4 variabel gaya yang belum diketahui. Ya. Padahal kita hanya punya 3 ini ya, but only 3 equations of static equilibrium. Kita hanya punya 3 persamaan kesetimbangan statis ya, yang tadi ya, sigma fx dan sigma my sama dengan 0, sigma m sama dengan 0 ya. Sehingga karena hanya 3 persamaan dan ini ada 4 variabel, maka tidak bisa kita tentukan dengan hanya menggunakan sistem persamaan kesetimbangan gaya. Ya. Itu yang dinamakan dengan sistem gaya statik tak tentu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini termasuk indeterminate to the first degree. Dia gaya statik tak tentu pada derajat pertama karena tadi ada 4 variabel, ya ada 4 variabel, tapi hanya punya 3 persamaan. Jadi selisih antara jumlah variabel dengan jumlah persamaan itu 1. Ya, ini 4 dikurangi persamaannya ada 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Maka disebut dengan gaya statik tak tentu pada derajat pertama. Ya, ini yang dinamakan dengan ini yang dimaksud dengan indeterminate to the first degree. Ya, ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang berikutnya ini ya. Di sini ada sebuah apa namanya batang ya bertumpu pada tumpuan mati di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu dijepit ya di tembok, di apa namanya ya di jepit ya. Jadi ini kayak cantilever, kayak batang cantilever tapi ujungnya itu di tumpuan mati. Nah, maka kalau kasus seperti ini di sini ada gaya luar P, ya, gaya luar dari luar ya, beban luar sebesar P. Maka kalau kasus seperti ini ada 5, ya, ada 5 variabel yang belum diketahui. Yaitu di sini ada R1, R2, dan ada momen di sini. Ya, karena dia dijepit maka ada kecenderungan untuk berputar, ada momen. Kemudian di sini ada R3 dan R4. Sehingga di sini ada 5 ya, M1, R1, R2, R3, dan R4. Ada 5 variabel yang belum diketahui. Tapi kembali kita hanya punya 3 persamaan kesetimbangan statik. Sehingga ini dikatakan sebagai gaya statik sistem gaya statik tak tentu pada derajat kedua ya, to the second degree. Artinya selisih antara jumlah variabel yang belum diketahui dengan jumlah persamaan yang
jumlah persamaan kesetimbangan statis, ya, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ya, jadi ini derajat kedua. Ya. Itu ya, secara teori seperti itu yang dimaksud dengan sistem gaya statik tak tentu itu yang seperti itu ya. Jadi artinya dia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan sistem atau persamaan ya, persamaan kesetimbangan gaya statik. Nah, itu ya. Teorinya hanya seperti itu. Nah, dan bagaimana kalau ada kasus seperti itu ya, sistem gaya statik yang tak tentu, maka kita harus menambah ya, menambah persamaan ya untuk menyelesaikan contoh atau kasus seperti ini. Ya. Nah, untuk tambahan persamaannya bagaimana? Ya, kita menggunakan metode deformasi seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tarikan dan tekanan, ya, mana di situ ada perubahan panjang, ya, perubahan panjang atau deformasi dari sebuah benda jika dia mengalami gaya tekan atau gaya tarik. Ya. Kita ada 4 rumus ya, yang minggu lalu ada 4 rumus, masih ingat ya, masih ingat? Ini saya ulang lagi. Jadi yang minggu lalu kita sudah ada 4 persamaan yang kita diskusikan, yang kita bahas di minggu lalu, yaitu ada persamaan tegangan ya, tegangan atau sigma, di mana dia sigma adalah sama dengan P per A ya. Kemudian ada regangan ya, simbolnya epsilon, ini adalah delta per L ya. Jadi perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Kemudian ada sigma sama dengan modulus elastisitas ya, dikalikan dengan regangan ya, atau modulus elastisitas sama dengan sigma per epsilon ya. Ini yang ada kurva ya, kurva tegangan-regangan. Kemudian yang keempat adalah kombinasi ya, kombinasi antara ketiga rumus ini, di mana untuk mencari delta adalah dari rumus P kali L dibagi dengan A kali E. Ya. Ini ada 4 rumus yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, persamaan ini yang bisa kita tambahkan ya, tergantung dari nanti bagaimana kasusnya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tambah paham apa tambah bingung? Ya, semoga tambah paham ya. Kalau bingung ya ditanyakan ya. Saya akan ambil contoh soal ini yang di 2.2 ini ya, 2.2 ini. Baik, di 2.2 ini ya, ini ceritanya nanti Anda baca sendiri ya dalam bahasa Inggris. Jadi ceritanya itu ada sebuah silinder aluminium ya, silinder aluminium, kemudian dilapisi ya, dilapisi luarnya itu dengan menggunakan baja ya. Jadi ada silinder solid aluminium, kemudian tengahnya itu luarnya dilapisi dengan baja ya. Kemudian di atas dan bawahnya
Jadi mula-mula panjangnya sama ya, panjang antara, jadi ini bagian tengah ini adalah aluminiumnya, kemudian ini dibuat potongan ya, tampak gambar potongannya. Di bagian pinggir-pinggirnya ini adalah baja, ya. Panjangnya sama, L, ya, panjangnya sama. Kemudian bagian atas dan bawahnya itu diberi apa ya, piringan ya, piringan. Nah, piringannya ini yang dianggap sebagai benda kaku karena kita tidak melihat piringannya. Yang kita apa namanya? Yang kita bahas itu adalah yang benda ini, aluminium dan bajanya ini. Ya. Sedangkan plate-nya ini ya, piringan untuk penekannya ya, piringan penekannya ini yang dianggap sebagai benda kaku. Ya. Nah, ditekan ya sebesar P, di sini diketahui P-nya 48.000 pound. 48.000 pound. Nah, di sini ada keterangan silinder aluminiumnya ya, bagian apa namanya? Bagian dalam ini diameternya 3 inci. Kemudian outside diameter of steel tube itu berarti diameter luar dari ini ya, dari baja ini, dari sini sampai ke sini ujung paling luar itu adalah 3,5 inci ya, diameternya. Kemudian diketahui modulus elastisitas untuk baja sekian ya, 30 kali 10⁻⁶ PSI. Dan untuk aluminium 12 kali 10⁻⁶ PSI. Ya. Nah, ini tanyakan adalah berapa stres ya, tegangan pada baja dan pada aluminium. Ya. Baik. Sekarang kita lihat lebih detailnya ya. Jadi kalau ada silinder tadi ya dengan panjang sama, kemudian ditekan dengan gaya tertentu, ya. Maka kalau kita buat gambar potongan dari benda ini ya, baja dan aluminiumnya, itu akan terlihat seperti ini. Kemarin kita sudah bahas tentang gaya internal ya. Jadi ada di dalam apa batang ini ada tegangan. Ya, di sini karena ada dua bahan, maka di sini ada tegangan steel dan tegangan aluminium ya, tegangan baja dan tegangan aluminium. Ya, di sini ada sigma Al, sigma aluminium, dan sigma St, sigma steel. Ya. Jadi di dalam batangnya akan ada tegangan seperti ini. Ya. Nah, kemudian karena ini adalah gaya paralel, ya ini kan gayanya paralel. Ya. Sigma itu kan sama dengan P per A. Ya, sigma itu sama dengan P per A. Sehingga kalau dituliskan di sini P steel ya, P steel sama dengan A steel dikalikan dengan sigma steel ya, sigma baja. Kemudian yang P aluminium sama dengan luas penampang aluminium dikalikan dengan tegangan aluminium. Ya. Nah, untuk kasus ini karena gayanya paralel, maka yang bisa kita pakai ya rumus apa namanya kesetimbangan gayanya itu adalah ini sigma F vertikal ya sama dengan 0. Hanya satu saja. Yang lain karena ini tidak punya momen ya, karena kita tidak apa namanya gayanya apa namanya vertikal semua, jadi tidak ada kecenderungan untuk berputar ya, tidak ada kecenderungan untuk berputar sehingga tidak ada momen, sehingga gayanya hanya gaya
vertikal yang bekerja di sini. Jadi hanya satu persamaan ya dari persamaan kesetimbangan statis yang bisa kita pakai. Padahal di sini ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu ada PST dan PAL, P baja dan P aluminium. Sehingga kita butuh paling tidak satu persamaan lagi ya untuk menentukan berapa P steelnya, berapa P aluminiumnya. Ya. Nah, terus bagaimana? Apa yang kita pakai? Kita menggunakan rumus tadi yang rumus yang delta tadi ya. Delta sama dengan PL per AE. Ya. Jadi kalau saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang. Jadi untuk di sini ada ini yang di RC adalah yang baja dan yang di tengah adalah yang aluminium. Ya. Ini diberi gaya P. Sini ini kalau saya buat apa namanya? Kalau di gambar tadi itu kan ini adalah kalau di gambar yang di buku tadi menggunakan sigma ya. Supaya tidak bingung saya ganti di sini menggunakan P. Ini P aluminium, ini P baja. Ini sama ya, P baja di sini sama dengan yang di sini. Yang kiri dengan kanan sama. Jadi sebenarnya ini satu yang di sini kan satu benda sebetulnya ya, satu benda. Nah, dari diagram ini maka kita bisa menuliskan sigma F vertikal sama dengan 0. Yaitu gaya ke atas P ya dikurangi gaya ke bawah itu ada PAL dan dikurangi dengan P steel ya, sama dengan 0 ya. Seperti ini ya. Jadi munculnya persamaan ini tadi, itu dari sini tadi ya. Nah, saya kira kalau ini paham ya. Baik. Nah, ini hanya satu persamaan ya. Padahal ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu PAL dan PST. Ya. Sehingga kita butuh satu persamaan lagi. Ya, persamaan untuk menyelesaikan atau menentukan PAL dan PST-nya. Nah, tadi yang ditanyakan kan stres ya, tegangan. Tegangan itu kan sigma sama dengan P per A. Nah, A-nya sudah diketahui. Ya. A sudah diketahui, tinggal kita mencari P-nya. P dari masing-masing bahan. Berapa. Sehingga kita menggunakan persamaan ini. Oke. Rumus yang kedua yang kita pakai adalah rumus tadi, deformasi. Ya. Delta sama dengan PL per AE. Ya. Delta sama dengan PL per AE. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kasus seperti ini ya, dua buah benda dengan panjang mula-mula L, aluminium dan baja ya, ditekan dengan gaya tekan sebesar P. Ya. Kalau panjang mula-mulanya sama L, maka dengan ditekan ya, ditekan berbarengan ya, maka perubahan panjangnya pun akan sama. Perubahan panjangnya akan sama. Atau deltanya akan sama. Jadi delta aluminium dengan delta di bajanya akan sama karena dia ditekan bareng ya. Tadi makanya ini dianggap ya, plate-nya ini piringan penekan ini dianggap sebagai benda kaku. Jadi dia sangat kuat ya. Artinya ketika ditekan tuh plate-nya itu tidak mengkelung, tidak mengalami perubahan ya. Dianggapnya sebagai benda kaku.
Sehingga karena dia dianggap sebagai benda kaku, maka dia akan menekan berbarengan, menekan aluminium yang di dalam dengan baja ini, dia akan ditekan secara bersamaan, sehingga deltanya akan sama. Ya, di sini dikatakan delta steel, ya, delta baja itu akan sama dengan delta aluminium. Ya, kalau saya tuliskan di sini, jadi delta steel itu akan sama dengan delta aluminium. Nah, delta steel berarti P steel dikalikan L steel dibagi A steel dikali E steel. Yang aluminium juga sama, berarti P aluminium dikali L aluminium per A aluminium dikalikan E aluminium. Nah, kalau L steel, ya, L steel dengan L aluminium kan sama, panjang mula-mulanya sama, sehingga ini bisa kita coret. Nah, yang berbeda adalah ini, ya, luas penampang dan modulus elastisitasnya yang berbeda. Nah, sehingga nanti kita akan mencari PST-nya sama dengan berapa PAL, atau PAL sama dengan berapa PST. Nah, di sini diketahui, ya, sudah dihitung di sini PST, kemudian A steel, ya, A baja, karena dia menyelimuti aluminium, ya, sehingga di tengahnya kan bolong, ya, untuk bajanya, sehingga luas penampangnya menggunakan rumus ini, ya. 1/4 pi dikalikan dengan D diameter luar, ya, 3,5 kuadrat dikurangi dengan diameter dalam 3 kuadrat, ya. 1/4 pi dikalikan diameter luar 3,5 kuadrat dikurangi dengan diameter dalamnya 3 kuadrat. Kemudian untuk P yang untuk aluminium ini karena dia silinder pejal, ya, maka rumusnya adalah A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat, ya, D-nya 3 kuadrat kalikan E-nya masing-masing. Hingga di sini diketahui P baja sama dengan 1,23 P aluminium. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan hubungan antara P baja dengan P aluminium. Nah, kalau sudah ketemu ini kan tinggal kita masukkan ke persamaan ini, ya, persamaan setimbangan gaya statik tadi, ya. Nah, tinggal masukkan PST-nya 1,23 PAL, ya. Jadi ini dimasukkan ke persamaan ini, ketemu di sini PAL sama dengan 0,448 P dan PST-nya 0,552 P, atau langsung ketemu angkanya di sini. P aluminium 21.504 pound dan P steel atau P bajanya 26.496 pound. Ya. Ini P aluminium dan P baja. Ya, sehingga untuk yang ditanyakan adalah stresnya, ya, atau tegangan, maka tinggal dibagi dengan luas penampang. Ya, sigma aluminium sama dengan P aluminium dibagi dengan A-nya, ya, A aluminium, ketemunya sekian, 3050 pound per inch square. Kemudian ini sigma bajanya sama dengan 1038 pound per inch square, ya. Ini untuk menyelesaikan contoh kasus ini, ya.
menggunakan persamaan kesetimbangan gaya paralel ya, ini ditambah dengan persamaan atau metode deformasi. Delta sama dengan PL per AE. Ya. Ada pertanyaan untuk contoh nomor ini, contoh yang pertama ini? Ya, semoga paham semua ya. Oke, nanti kalau ada yang masih bingung nanti silakan ditanyakan di grup atau di forum, lewat forum. Baik, ini untuk yang ini berarti termasuknya yang first degree ya, termasuk yang first degree. Ada dua variabel, tapi hanya satu persamaan kesetimbangan gaya, berarti termasuk yang first degree. Oke, ini saya masuk contoh yang berikutnya. Ini memang banyak sekali ya contoh-contoh soal yang untuk buku ini. Sedikit teori ya, teorinya sedikit tapi contoh soalnya lebih banyak dibandingkan kalau menggunakan buku-buku yang lain. Kayaknya harus ini ya Pak, banyak latihan ya. Anak-anak nggih sendiri, nggih latihan sendiri. Betul. Baik, contoh yang berikutnya ini dulu aja. Ini agak sedikit membingungkan ya. Karena kalau di sini tidak menggunakan rumus kesetimbangan gaya tadi. Kalau di buku-buku yang lain, contoh kasus ini itu dibuat terpisah, subbabnya itu terpisah ya. Tapi kalau di buku ini tuh dia dimasukkan dalam sistem gaya statik yang tak tentu ini. Ya, saya nggak tahu ya pertimbangannya. Jadi di sini tidak menggunakan kesetimbangan gaya ya, yang tadi ada sigma fx sama dengan 0, sigma m sama dengan 0, tidak. Di sini ada pengaruh suhu ya, suhu terhadap perubahan panjang dari sebuah benda. Ya, seperti kita tahu kalau benda itu dipanaskan dia akan memuai, ya, kalau didinginkan dia akan menyusut, ya, mengalami penyusutan. Nah, tentunya untuk masing-masing bahan berbeda-beda, ya, berbeda-beda perubahan bentuknya, ya, tergantung dari sini ada namanya koefisien, ya, linear expansion, ya, jadi koefisien pemuaian, ya, pemuaian linear. Ya. Oke, terlepas dari perbedaan di buku ini dengan buku-buku yang lain ya, apakah itu masuk subbab sendiri atau masuk dalam bahasan ini saya singgung sedikit ya. Jadi di sini contohnya ya, misalnya ada apa, atau ceritanya itu ada sebuah komposit bar, batang komposit itu gabungan dari dua atau lebih batang yang berbeda bahan digabung, yaitu bertumbuh pada dua buah tumpuan. Tumpuannya maksudnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini.
Nah, yang sebelah kiri itu koper itu tembaga ya, tembaga dengan luas penampangnya 12 inci persegi dan panjangnya 12 inci. Ya. Panjangnya 12 inci, kemudian luas penampangnya 12 inci persegi. Kemudian sebelah kanan ya untuk yang right portionnya bagian sebelah kanan itu terbuat dari aluminium dengan luas penampang 3 inci persegi dan panjangnya 8 inci. Dan di sini dikatakan pada temperatur 80 derajat Fahrenheit, ya, struktur ini ya, assembly ini batang ini itu stress free, artinya tidak ada tegangan, tidak ada gaya yang bekerja, ya, pada suhu 80 derajat. Kemudian dikatakan sini the temperature of the structure drops, ya, artinya turun ya, suhunya turun. Nah, turunnya berapa ini tidak diketahui, malah ini yang ditanyakan ya. Nah, selama penurunan suhu itu, ya, di sini dikatakan rate supportnya itu berubah ya, berubah atau bergeser sejauh 0,001 inci. Jadi sangat kecil memang, tapi ada perubahan ya. Jadi rate supportnya ini ya, penumpu bagian kanan itu bergeser karena temperatur drop, maka dia bergeser menyusut ya, menyusut. Jadi kalau dibayangkan mungkin dia bergeser sebelah kiri ya, sebelah kanan sorry ya, ke sebelah kanan di sebelah sini. Ya, tapi sangat kecil 0,001 inci ya. In the direction of contracting metal. Jadi bergesernya ke sini ya. Kemudian di sini ditanyakan berapa suhu minimum ya, suhu minimum supaya tegangannya itu tidak, tegangan aluminium ya, tegangan yang bagian kanan ini tidak melebihi 24.000 PSI, pound square inch. Ya. Nah, diketahui untuk tembaga modulus elastisnya sekian, kemudian ada koefisien pemuaiannya ini ya 9,3 kali 10 pangkat min 6 per derajat Fahrenheit. Untuk aluminium nilainya ini. Ya. Aluminium koefisien pemuaiannya lebih besar, ya, 12,8. Artinya dia lebih cepat memuai ya. Dengan suhu yang sama dia lebih cepat memuai dibandingkan baja. Kalau dilihat dari angkanya ini. Baik. Itu ceritanya seperti itu ya. Cerita soalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukannya? Menentukan tadi yang ditanyakan adalah suhu ya. Suhunya itu turun sampai berapa sih? Ya. Oke, kita lihat di sini untuk mungkin saya sedikit mengingatkan lagi ya. Nanti Anda bisa cek lagi di buku-buku fisika ya. Kalau koefisien pemuaian ya atau alfa ya itu rumusnya di sini tuh bukan alfa, delta L sorry. Jadi delta L akibat penurunan suhu ya, itu dirumuskan sebagai ini. Jadi alfa dikali dengan L panjang mula-mula dikali dengan delta T-nya. Ya. Ini delta yang di sini itu delta L-nya ya. Delta L-nya, jadi jangan bingung kalau di sini delta T. Jadi rumus ini
ini yang kita pakai selain dengan yang delta deformasi tadi. Jadi ada 2 delta ya, ada rumus 2 delta yang kita pakai di sini. Delta akibat tarikan dan tekanan ya, yang menggunakan PL per AE, sedangkan yang di sini deltanya delta akibat penurunan atau kenaikan suhu. Ya, jadi ada 2 delta yang kita pakai di sini. Oke. Nah, sehingga untuk karena ada 2 bahan ya, tembaga dan aluminium, maka total karena dia temperaturnya drop turun, berarti kan dia menyusut ya, mengalami di sini istilahnya shortening ya, total shortening. Jadi delta copper ya, plus delta aluminium ya. Di delta coppernya alfa CO dikalikan LCO dikalikan dengan, kalau delta T-nya sama ya, delta T-nya karena bahannya satu ya, maka delta T-nya juga sama di sini. Tambah alfa dari aluminium dikalikan dengan L aluminium dikalikan dengan delta T. Ya. Ini penurunan penyusutan ya, penyusutan dari batang akibat penurunan suhu. Ya, jadi ketika dia suhunya turun, maka batang ini akan menyusut. Ya. Nah, dan apa hubungannya dengan bahasan kita ini yang ada rumus deformasi tadi ya. Jadi ini saya coba jelaskan pelan-pelan, semoga tidak menambah bingung ya. Jadi misalnya gini, ini awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Ini CO-nya, ini Al-nya ya, aluminiumnya. Nah, kemudian ini pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Kemudian suhunya itu turun, ya. Suhunya itu drop, ya, sampai berapa derajat Fahrenheit? Ya, derajat Fahrenheit. Nah, pada kondisi suhu di bawah 80 derajat Fahrenheit ya, pada kondisi suhu tertentu, ini ternyata diketahui mengalami pemendekan, ya, istilahnya apa ya? Dia menyusut, ya, antara batang tembaga dan batang aluminium itu menyusut. Ya. Yang awalnya di sini, ini kita perbesar ya, kita perbesar walaupun tadi kan sedikit sekali ininya perubahannya. Tapi ini kita perbesar untuk mempermudah ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan, ya, ada keterangan bahwa rate support yields-nya itu yields 0,001 inci. Artinya dia bergeser ya, karena mungkin kalian pernah melihat di rumah itu ya, kalau misalkan pada lagi suhu panas itu tembok kemudian kayu itu seperti memuai, kadang pintu itu jadi susah ditutup ya. Begitu juga dengan kalau kondisi pada saat dingin ya, itu saya juga menemui di rumah saya seperti itu ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dengan rate support yields 0,001 inci tadi itu kalau saya gambarkan secara mudahnya itu seperti ini. Jadi rate supportnya itu bergeser ya. Yang awalnya tadi di sini ya, dia bergeser. Yang tadinya di sini, dia berubah seperti di sini.
Jadi ini sebesar ya, ini 0,001 inci ya. Nah, ini tadi ya, kalau kondisinya red supportnya itu bergeser. Nah, ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Baik, tadi dikatakan kalau batangnya ini ya, batang CO ya, batang CO dan batang Al ini kan menyusut ya, menyusut ya. Maka untuk mencari apa ya, mencari suhu tadi ya, suhu yang ditanyakan tadi ini. Nah, kita anggap ya, untuk gini, jadi mudahnya pemendekan ini, perubahan panjang batang akibat penurunan suhu itu kan tadi ini ya, yang delta ini ya, ini delta ini ya. Delta ini adalah akibat penurunan suhu ya. Nah, kalau kita apa namanya, kita ubah ya, kita ubah batang ini, kita tarik ya, kita tarik sebesar P ya, kita tarik sebesar P sampai ke ini dulu, sampai ke posisi semula. Posisi semulanya kan ini ya, red supportnya kan ini. Sampai di red support yang semula, maka perubahan, jadi ini taruhlah deltanya ya, ini delta totalnya. Delta total kalau red supportnya itu tidak bergeser. Ya. Nah, maka delta ya, delta yang digunakan untuk menarik gaya, menarik batang ya, sampai ke posisi semula P semula tumpuan sebelah kanan ya. Deltanya itu akan sama dengan delta penurunan suhu. Ya, saya ulangi ya. Jadi karena ini menyusut ya, batang ini menyusut, maka kalau P ini kita tarik ya, batang ini kita tarik dengan gaya sebesar P sampai ke eh, tumpuan sebelah kanan yang awal, yang di sini, bukan bukan yang setelah bergeser, nanti beda lagi ya. Kita anggap mula-mula bahwa batang tumpuan sebelah kanan ini tidak bergeser ya. Jadi kalau batang ini kita tarik dengan gaya P sampai dia kembali ke posisi semula yang di garis merah ini ya, maka delta akibat tarikan itu ya, gimana ya, mungkin saya anggap ini delta P ya, itu akan sama dengan delta L, misalkan delta alfa misalnya. Artinya delta P ini artinya perubahan panjang ya akibat gaya tarik P, sedangkan delta alfa itu adalah perubahan panjang akibat perubahan suhu ya, akibat pemuaian atau penyusutan ya. Ya, ini memang sedikit membingungkan ya. Jadi saya ulangi, delta P untuk menarik ya sampai di tumpuan awal ya, itu akan sama dengan delta akibat penurunan suhu ya.
Sehingga di sini delta P sama dengan delta L. Ini kalau seandainya saya ulangi, kalau kondisinya tumpuannya tidak bergeser. Ya. Ini kalau tumpuan tidak bergeser. Ya. Tapi ternyata di dalam contoh kasus ini, dinding kanan ini bergeser ya, sejauh 0,001 inci. Ya, sehingga rumus ini ya, delta P, ya, ini harus ditarik, jadi deltanya ditambah. Ya, ditambah 0,001 itu baru akan sama dengan delta akibat pemuaian suhu atau penurunan suhu. Nah, seperti ini. Ini kasusnya untuk yang tumpuannya itu atau dindingnya itu bergeser. Ya. Seperti itu ya. Cuman kalau di buku ini 0,01-nya itu dipindah ke ruas kanan. Ya, pindah ke ruas kanan. Jadi di sini, nah di sini ya, jadi ini adalah akibat gaya P ya untuk meregangkan lagi ya, untuk meregangkan batang ya sampai ke dinding sebelah kanan awalnya, yaitu adalah ini. Jadi delta P di sini ya, ini sama dengan saya tulis pakai biru. Jadi ini yang menggunakan rumus ini menggunakan rumus yang PL per AE. Ya. Ini karena ada dua ya, yang Cl dan aluminium, koper dan aluminium ya. Nah, maka ini juga ditambah PL per AE untuk yang untuk yang aluminium ya, ditambah 0,001. Nah, delta alfanya yang di atas ini ya. Delta atasnya pakai yang rumus ini. Jadi delta P, delta P ini maksudnya tadi perubahan panjang akibat gaya P ya, akibat gaya P yang jadi setelah dia menyusut ini seolah-olah itu diberi gaya tarikan ya untuk mencari delta tadi ini, untuk mencari deltanya akibat tarikan ya, menggunakan rumus yang PL per AE. Jadi ini P untuk yang koper ya, tembaga, ini yang aluminium. Jadi di sini dikatakan kalau if the red support were unyielding, ya, we would equate the last expression to the expression giving the total shortening due to the temperature drop. Ya, artinya tadi kalau tumpuan itu tidak bergeser, maka kita menggunakan yang persamaan ini. Jadi delta P sama dengan delta alfa. Jadi delta P adalah delta akibat gaya tarik P ya, jadi menggunakan PL per AE ditambah ini P koper ditambah L koper dibagi A ya, tembaga kali E tembaga ditambah ini P aluminium dikali L aluminium dibagi A aluminium dikali E aluminium, itu yang delta P. Kalau delta alfa itu yang delta alfa itu yang ini. Ya. Delta alfa itu yang ini. Ini delta alfa tembaga dikali L tembaga kali delta T. Ya. Nah, ini delta T yang dicari. Nanti. Nah, tapi ternyata kan kasusnya di sini actually the red support yields ya, 0,01 inci. Sehingga persamaannya akan seperti ini ya.
Nah, kalau di sini ya langsung dipindah ya. Jadi 0,01-nya dipindah ke ruas kanan. Ya. Seperti ini. Ini 0, ini 0,001-nya ini langsung dipindah ke ruas kanan. Kalau di buku tadi. Ya. Tuh. Sama aja ya. Jadi ini adalah delta P-nya ya menggunakan rumus PL per AE. Kalau ini adalah delta alfa ya, delta dari penurunan suhu ini. Dan dikurangi dengan 0,001. Dan kalau sudah seperti ini baru kita bisa mencari ya. Di sini ada satu persamaan dan ada satu variabel delta T. Mana ya? Nah, oke, di sini dikatakan kalau stres dari aluminium ya, tegangan dari aluminium tidak melebihi 24.000 pound. Ya. Nah, di sini sigmanya sama dengan P per A, sehingga kita P-nya dihitung ketemu 72.000 pound. Ya. Nah, sini P-nya dimasukkan ke sini 72.000 pound, ketemu delta T-nya. Delta T-nya 115 derajat Fahrenheit. Ya. Dari 80 derajat Fahrenheit ya, suhu mula-mulanya, kemudian turun sebesar 115 derajat Fahrenheit sehingga ketemu temperatur akhirnya adalah minus 35 derajat Fahrenheit. Ya, ini contohnya seperti itu ya. Jadi lumayan besar penurunannya ini. Ya, ini mungkin terjadi di negara-negara subtropis sana ya, yang misalnya ada struktur seperti itu, batang seperti itu, kemudian suhunya turun, ya. Dihitung secara mekanika seperti ini contohnya. Ada pertanyaan? Ya, semoga tidak tambah bingung. Kalau ada yang masih bingung nanti silakan ditanyakan. Kita masih ada waktu berapa nih? 25 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk hari ini saya kira tidak ada kuis ya, tidak ada kuis, jadi silakan nanti belajar sendiri ya dari apa yang saya terangkan. Kuncinya satu sih untuk untuk kekuatan bahan dan juga mekanika ya, latihan soal. Ya. Latihan soal, harus banyak-banyak latihan soal. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada dua contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa tadi yang pertama ini ya, tentang komposit bar yang ditekan ya dengan tekanan tertentu. Kemudian yang kedua ini ada pengaruh dari penurunan suhu. Ya. Ini juga masih banyak sebetulnya contoh-contoh soal yang terkait dengan penurunan atau kenaikan suhu ya, seperti ini contohnya ya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Ini ya mungkin saya kasih apa ya PR untuk baca lah ya. PR untuk baca untuk ini nomor 2.7 ya. Ini juga hampir sama ya, hampir sama dengan yang tadi, yang contoh kedua tadi ya. Sama ini 2.8 ini juga kaitannya dengan suhu.
Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Lalu dari Bu Eni ada yang ingin disampaikan? Dari Mbak Dian ada enggak? Saya cukup Pak, sepertinya cukup jelas. Ya. Ya kalau mungkin adik-adik mahasiswa sudah membaca dulu, mungkin terus meraba-raba atau membaca sekilas latihan soalnya, mungkin rada ini ya Pak, rada mudah. Biasanya juga dari latihan soal kita akan tahu, kadang-kadang rumusnya nggak ada, tapi dari yang diketahui, kemudian dari satuan, nanti kita bisa menemukan jawabannya ya Pak. Betul, sepertinya iya, di kekuatan bahan dan biasanya seperti itu. Ini Pak Santo jagonya ini. Ya, Bu Eni lebih jago lah. Oh, saya banyak belajar dari Pak Santo. Oke, saya cukup Pak. Ya, matur nuwun Bu Eni. Oke. Yang lain ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Jangan lupa untuk absen di LDIRU ya. Sudah absen, bisa diakses nggak LDIRU-nya? Bisa Pak, baik Pak, sepertinya cukup Pak. Saya, baik, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih, Pak. Sehat semuanya. Pamit nggih. Nggih, Bu Eni, monggo.